Alhamdulillah pemirsa, kita belajar tentang surah Al-Mulk, surah ke-67, ya juz ke-29. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi hadiah lebaran buat saudara-saudara semua. Parcel dari Antv, dari saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai masuk dari surah Al-Mulknya sendiri, yakni dia adalah artinya kerajaan, kingdom. 30 ayat, semuanya Makkiyah, diturunkan di Mekkah. Ayat pertama terdiri dari 3 frasa. Pertama tabarok, maha suci Allah. Yang kedua alladzi biyadihil mulk, di tangannya lah semua kekuasaan. Yang ketiga adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemarin saya sudah mencontohkan ada satu dialog, dan insya Allah walaupun ini nanti bicaranya tentang dunia, tapi sesungguhnya yang kita sedang bicarakan adalah iman, yang kita bicarakan adalah tauhid, yang kita bicarakan adalah keyakinan. Kepada siapa? Kepada Allah ilahi rabbi. Ada dialog dari saya punya saudara, begitu ini ceritanya. Suf, 2-3 minggu sebelum Ramadan, bukan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun berapa begitu. Suf, nanti saya pinjam mobil ya. Gitu. Saya bilang sama dia, jangan pinjam, minta aja. Dia kemudian bingung. Dia bilang, minta, emang boleh? Karena persepsi orang adalah minjem aja belum tentu dibagi, apalagi kemudian minta. Tapi saya bilang, jangan ama aneh. Mulailah dia paham. Siapa? Ame Allah. Iya saya bilang, pinjemnya, mintanya sama Allah. Baru dia kemudian bertanya, ya, caranya bagaimana? Itu pun sebelumnya dia bercanda dulu gitu. Apa kata dia? Emang Allah punya mobil? Saya bilang, Allah punya semuanya. Tuh lihat, nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk, alladzi biyadihil mobil. Sungguhnya di tangan Allah lah semua mobil itu berada. Alladzi biyadihil modal, di tangan Allah lah semuanya itu modal. Alladzi biyadihil obat, di tangan Allah lah semua obat itu berada. Alladzi biyadihil rumah, di semua rumah itu milik Allah. Alladzi biyadihil anak, alladzi biyadihil jodoh, alladzi biyadihil apa lagi? Karir, alladzi biyadihil gaji, alladzi biyadihil hasil, alladzi biyadihil toko, semua al-mulk. Bahkan alladzi biyadihil jannah, di tangan Allah semua itu sorga. Masya Allah. Nah orang kan biasanya mikirnya begini ya. Makanya saya suka bilang begini. Jangan melihat pada kemampuan diri yang serba terbatas. Tapi lihatlah kemampuan Allah yang tidak berbatas. Wah ini saya pegang banget nih kalimat ini. Sesungguhnya ini adalah manifestasi dari Tabarok alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Biasanya orang yang gak punya duit akan mikir begini, jangan kata buat beli, buat nyewa aja saya nggak punya. Karena saya punya ponakan, punya adik, punya saudara, punya mobil. Saya mendingan ngomong dah ke dia, ke ponakan begitu. Nah ini saya bilang salah besar. Ngomongnya kemana? Ke Allah aja. Jadi mulia, jadi ibadah. Pengharapan kepada manusia bisa kecewa. Kalau kecewa bisa berantem loh. Coba aja gak dipinjemin sama Yusuf Mansur. Bisa berantem itu. Kaya aja lo gitu misalkan ya. Benar itu. Kita pinjam nih sama teman kita. Wah lo udah begini aja lo gak mau bantu gua. Bukan salah dianya, salah ente, kenapa ngarap sama dia. Kadang-kadang ada orang susah begini nih ngomongnya. Percuma kita mah dekat sama orang kaya gak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Dia yang salah, kenapa ngarap sama orang kaya. Jangan ngarap sama orang kaya, ngarap sekalian sama yang maha kaya. Selesai itu. Nah ketika dia nanya caranya gimana. Nah ketika nanya caranya sederhana. Yakinkan Allah itu memiliki mobil. Yakinkan diri bahwa Allah maha kuasa meminjamkan mobil. Membelikan bahkan mobil. Setelah itu lakukan cara-cara yang Allah seru. Apa? Sederhana cara yang Allah seru. Doa, sholat, sedekah. Gitu aja. Enteng bos. Doa, sholat, sedekah. Amal-amal lain penghias. Ya, penguat, pendorong.
Penyempurna, apa diantaranya? Baca Quran. Habis baca Quran, minta sama Allah. Ustaz tuh, bicara dunia lagi tuh. Aduh, ini bukan bicara dunia, ini bicara keyakinan. Kalau ente bisa beli mobil pakai duit ente, apa bedanya ente sama orang lain yang nggak punya Allah? Apa bedanya? Ente nggak bakal merasakan tabarok itu, nggak bakal subhanallah, nggak bakalan. Iya pakai duit ente, malah yang ada malah belagu. Tuh, lihat. Kampung, I am coming. Kampung saya datang pakai mobil, bukan pakai sombong. Sesungguhnya ente bukan lagi naikin mobil, ente lagi naikin kesombongan. Pulang hancur itu mobil. Tapi kalau dibeli dengan kerendahan hati, yang muncul apa? Subhanallah terus. Yang dijual apa? Subhanallah terus yang dijual. Apa contohnya? Begitu pulang kampung, oh itu ada, wah lihat nih mobil subhanallah ini nih, masya Allah, kiamullah, bla bla bla. Lah bisa jadi sombong? Enggak lah. Untuk motivasi orang kok. Insya Allah. Kecuali sih lo begini, turun dari mobil begini, nih hasil tahajud. Ya semua orang yang paham kalau itu mah lo norak namanya. Tapi kalau ngomong, wih baru nih mobilnya, bu. Misalkan itu orang pada senang, terus kita bilang, Mas, kalau pengen punya kayak gini tahajud, insya Allah. Saya dibilangin tuh cuma ya hasilnya alhamdulillah, subhanallah. Nah, saya punya saudara, saya bilang begini, Kak, ada nggak duit 500.000? Apa dia jawab? Sedekah ada nih. Ya, gue bilang. Udah tahu muka saya, muka sedekah begini. Pakai nanya sama saya, ya suruh sedekah. Sedekah ya? Iya sedekah. Ah ya. Ya udah, ntar kakak sedekah dah. Ya silakan sedekah. Sedekah tuh dia 500.000 ceritanya. Habis sedekah tuh dia telepon. Gimana nih Ustaz? Udah sedekah tuh. Jangan nanya sama saya tuh, nanya sama Allah gimana? Masa nanya sama saya, lu bayar gue bukan ke saya? Gini pemirsa, boleh lu nanya sama Allah. Nanya sama Allah tuh boleh. Ada orang bilang gini, Ustaz, emang boleh nagih sama Allah? Boleh. Boleh. Allah mah bukan gubernur. Allah bukan wali kota. Allah bukan bos, bukan majikan. Yang bakal tersinggung kalau ente tanya. Enggak, Allah mah. Makin ente tanya, makin Allah demen. Namanya perlu. Namanya perlu gitu sama Allah. Tadinya gak pernah ngarep, sekarang ngarep. Kita berharap betul tabaroknya terjadi sama kita. Nanti kan Allah lihat. Apa sih yang membuat saudara saya ini bisa dikabul mobilnya? Tergantung, kalau memang dia pengen sombong, bisa jadi gak dikabul. Terus kalau ada orang bilang gini, ada loh yang cuma pengen sombong tapi dikabul. Bukan dari Allah tuh, dari setan. Makin memperdaya dia. Makin tinggi tuh nanti kesombongannya. Subhanallah. Ada yang mau lewat katanya. Silakan. Nah, tadi kan saya bilang dia H-2-3 minggu ya. 2-3 minggu before Ramadan. Masuk nih Ramadan. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat ke hari raya, tinggal 1 minggu. Dia telepon lagi dah nih. Tat, gimana ya? Belum ada tanda-tanda nih. Sabar, sabar aja. Insya Allah gak bakal meleset. Saya hibur nih. Tapi hibur ini sebenarnya bahaya ya, mengurangi keyakinan nanti. Apa hiburan saya? Ini cerita atas Allah. Kalau nanti pun lebaran ini lewat, nggak dapat mobil, baik sangka sama Allah. Siapa tahu kalau dikasih mobil nanti malah masalah. Tenang aja. Subhanallah, ternyata benar. Menjelang hari raya, ada dia punya tetangga datang ke dia. Pak, saya mau pulang kampung. Udah klasik dah begini dah. Udah klasik dah. Ente nggak perlu meragukan Allah. Apakah Allah akan menjawab atau tidak? Apakah Allah akan mengganti atau tidak? Apakah Allah akan mengabulkan atau tidak? Yang ini nggak usah ente tanya-tanya, nggak usah diraguin. Yang perlu buat ente pada saya, kita semua ya, pertanyakan adalah teka-teki gini. Gimana ya caranya Allah ini mengabulkan? Lewat cara apa ya? Karena yang begini ini exciting nih pemirsa, excited banget itu. Kayak saudara saya tiba-tiba tetangganya datang. Pak, saya mau pergi keluar, balik kampung, saya nggak bawa mobil.
nggak bawa apa namanya naik kendaraan, naik udara. Saya titip ya rumah saya, titip mobil saya. Subhanallah. Dan saudara yang luar biasanya, 500 ribunya dipulangin. Barangkali Bapak pengen pakai mobil saya, pakai aja Pak, ini buat sekedar cuci mobilnya. Berapa? 500 ribu. Pakai aja katanya, pakai aja. Dia pura-pura jaim nih. Oh iya saya jaga. Malah jaim. Padahal senang banget, harusnya lompat-lompat. Kenapa? Karena ini berita iman. Ini berita iman loh, betul. Ini bukan berita cuman mobil, ini berita iman. Ente dapat mobil gara-gara 500 ribu. Nyewa di mana? Coba hari raya lu gope. Nyewa di mana? Motor gua nggak dapet gope. Proses dulu KTP-nya lah, kartu keluarganya lah, betul nggak? Ini jadi DP. Sekarang mana ada DP gope? Sekarang DP motor 3 juta. Ini mobil gope hari raya. Lepas kunci lagi. Dan bahkan dipulangin kan. Betapa Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul ini. Berita iman. Udah saudara saya nelpon saya lagi tuh. Tat, waduh bener nih dapat mobil. Dapat pinjaman. Udah saya bilang, ente udah nelpon Allah belum? Nelpon Allah mana nomornya? Kalau pagi-pagi itu nomornya 8. Kalau pagi-pagi nomor Allah 8. Kalau malam nomornya berapa? Pemirsa, kalau malam nomornya berapa? 11 kalau malam. Kalau pagi 8. 8 apa ya? Duha. Kalau malam 11. 11 itu apa ya? Tahajud mau witir. Pintar. Sini ke depan dikasih duit. 8, telepon 8. Atau nomor doang, atau nomor. Tapi 4 salam. Tek, lapor. Sujud. Set, wasjud, waqtarib. Sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatlah. Bilang, makasih ya Allah, saya dipinjemin mobil. Kalau bisa ini orang jangan pulang-pulang dari kampungnya. Wah, insya Allah tuh. Dosa loh. Nyumpain orang gak pulang-pulang. Dapat tuh wa ala kulli syai'in qadir. Kesebut gak tabaroknya? Kesebut. Subhanallah, luar biasa Allah ya. Dia nih bisa jadi malah udah tidak berdoa loh. Udah tidak berdoa nih. Yakin. Orang kadang-kadang bukan kayak saya, bukan underestimate ya sama siapapun gitu. Enggak. Tapi siapa sih yang bisa terus-terusan berdoa? Pagi, siang, sore, malam. Mobil. Lu gila juga jadi mobil mulu. Hanya Allah yang mengingat saudara punya doa. Walaupun terlontar hanya sekali. Cuman Allah. Cakep. Datang dah nih. Begitu ketemu hari raya ngobrol. Tet. Ini kan minjem nih. Ntar orangnya kan datang berarti pulangin lagi kan ya. Supaya nih mobil gak dipulangin lagi gimana caranya? Saya bilang sama dia. Kakak kan ngasihnya 500. 500 emang cuma minjem nih. Coba dah keluarin 5 juta. Gitu saya bilang. Keluarinnya 5 juta. 5 juta ya? 5 juta doang nih harganya. Murah dong. Makanya orang kalau kenal ilmu sedekah. Kenal ilmu tabarok. Kenal ilmu alladzi biyadihil mulk. Kenal wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beres. Enteng banget. Beli apa-apa enteng bener. Enteng. Sejengkal dah. Mekah sejengkal. Rumah sejengkal, mobil sejengkal, apartemen sejengkal, bini sejengkal. Kenapa pada susah nyari bini? Bukan susah nyari bini, lu pada gak berdoa. Itu aja resepnya. Yang lu lakukan apa? Nyari. Udah nyari, maksiat lagi. Begitu dapet satu, cemek-cemek, pegang-pegang. Habis aja lo gak redo. Yang mempertemukan siapa? Yang mempertemukan itu Allah kan? Nah abang saya ini, kakak saya nanya. Kalau mobil ini gak dipulangin lagi, bagaimana ceritanya? Gampang, tambahin aja udah 5 juta nih buat beli. Iya. Ntar deh, dikeluarin deh. Keluarin aja tuh 5 juta. Nah, lanjutannya seperti apa? Silakan, lewat dulu. Baik saudara yang dirahmati Allah, kita lagi membahas tafsir surah Al-Mulk, kerajaan. Saya berusaha membawa penafsiran ini kepada perilaku dan kejadian sehari-hari supaya saudara merasa dekat dengan ayat-ayat Allah. Dengan firman-firman Allah. Insya Allah benar-benar tidak keluar dari koridor penafsirannya. Surah Tabarok terdiri dari
30 ayat semuanya Makkiyah. Diturunkan di kota Mekah, artinya adalah kerajaan. Kalau orang mendawamkan surah Al-Mulk ini, maka insya Allah Allah akan meneteskan kerajaan-kerajaan buat dia. Kerajaan apa saja yang kita tidak tahu apa yang nanti kemudian Allah bagikan kepada kita. Ayat pertama saya pecah menjadi 3 frasa. Yang frasa pertama adalah Tabarak, Maha Suci Allah. Saya sudah jelaskan kemarin. Alladzi biyadihil mulk. Ya, di tangan Allah segala kekuasaan. Yang ketiga adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya contohkan dengan contoh, saya punya kakak saya punya brother yang pengen kemudian kendaraan. Lalu dia dapat kendaraan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia ngasih 500.000 dan berdoa. Sampai kemudian tadi segmen 2 saya cerita, dia tambahin lagi 5 juta. Udah hari raya berlalu. Kemudian datang nih si pemilik kendaraan yang lihat. Datang si pemilik kendaraan. Benar nggak kalimat saya? Setelah hari raya lewat, datanglah pemilik kendaraan. Benar tidak kalimat ini, pemirsa? Benar nggak? Benar, karena dialah yang dikuasakan untuk memiliki kendaraan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita tanya pemilik asli siapa? Pemilik asli tetaplah dia, Al-Malik, Raja, yang tidak ada lagi raja di atas dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya mobil siapa sejatinya? Allah. Datanglah malam-malam. Pak, makasih udah jagain saya punya rumah, punya mobil. Ya, boleh saya minta kuncinya? Kasih nih kunci rumah. Kunci mobil masih dia tahan, bahasa gerak tubuhnya masih nahan nih. Tapi ditanya mana orang, kunci mobilnya mana? Oh iya. Dalam hati gini, kan gue udah bayar 5 juta. Kok tetap ditagih nih? Iya, kasih. Kasih tuh kunci mobil. Makasih ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon langsung adenya nih. Tak, diambil lagi tak. Gitu. Diambil siapa ya? Diambil yang punya. No. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Udah lapor ke Allah belum? Saya tuh nggak demen tuh pemirsa. Kalau lapor ke manusia jadi nomor 1. Lapor mah nomor 1 itu harus Allah. Kalau perlu nomor 2 Allah, nomor 3 Allah, nomor 4 Allah, terus Allah aja udah. Nggak ada cerita manusia. Contoh tadi saudara saya bilang kan, ketika dipinjemin mobil nih. Kan dia langsung ngebel aneh sebagai berita gembira kan. Itu salah rundownnya itu. Man, woi dipinjemin nih mobil. Wah subhanallah. Nggak bener itu. Yang bener apa? Tahan ngomong sama Yusuf Mansur. Tahan ngomong sama istri. Tahan ngomong sama suami. Tahan ngomong sama anak. Ngomong sama Allah dulu. Cakep gak? Kita nih, ente misalkan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kan yang angkat Allah kan? Ya, misalkan, Fulan, kamu jadi manajer. Terus siapa yang saudara kontak pertama kali? Percayalah, kalau dia punya istri, pasti bel istri. Kalau dia punya simpenan, pasti bel simpenan. Udah begitu, manusia mah. Kalau dia punya orang tua belum nikah, pasti orang tua yang dia bel. Kalau dia dibiayai kakaknya, dia pasti bel kakaknya. Lulus dari kampus kah? Betul nggak? Lulus SMPTN kah? Atau dapat lulus kenaikan kelas atau apa, dia pasti bel semua. Tapi judulnya masih manusia. Dan rundown itu salah. Yang benar gimana? Sebentar aja mah harus Allah dulu. Walaupun sebentar, misalnya begini. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Mudah-mudahan amanah ini membuatku menjadi bersyukur. Makasih ya Allah. Makasih. Habis itu bel istri. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Nah istri yang baik mentahin lagi tuh harusnya. Kalau kemudian kita telepon nih. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu kalau saya ngomong tentang nikmat. Selalu pertanyaan begini. Udah sujud belum? Itu sampai sekarang nih. Canggih, makanya anaknya begini. Diajarinnya begitu. Saya ngomong nih. Bu, subhanallah nih dapat rumah. Apa jawaban ibu? Udah sujud belum? Iya bener. Jadi kalau sama ibu gimana? Biasa aja. Assalamualaikum. Nah, cium tangan kan? Plak-plak gitu cium tangan. Cium tangan yang baik pemirsa saya ajarin. Cium tangan yang baik. Begini cium tangan yang baik. Tuh. Wah. Enggak. Itu kalau sama orang tua. Atau 2 kali ciumnya. Set. Nah ini nggak ada nih di Arab. Di Arab nih jadi apa? Jadi sesuatu yang bahkan sebagiannya mengharamkan. Karena dianggap sujud kepada manusia. Tapi di kita ini merupakan tradisi. Jadi kalau cium tangan itu, kalau sama kiai, sama ulama, sama orang tua, jangan samain nama yang lain.
Ya, misalkan begini nih sama yang lain. Sama orang begini, jangan begini lagi sama emak. Gimana caranya? 2 kali kalau sama emak. Tak gitu. Kalau perlu 3 tempat sama emak. 1, 2, 3. Insya Allah emak ribet. Ngapain sih lu? Ribet banget jam tangan. Ya, bedain. Sat-satnya. Nah, saya biasa kalau sama orang tua saya, sama ibu nih, kalau mau ngabarin sesuatu, saya datang nih, misalnya. Saya datang, bukan berarti saya ngelewatin, tidak. Tetap saya salam. Assalamualaikum gitu. Ibu jawab kan, waalaikumsalam, cium tangan nih. Begitu cium tangan, saya pamit sholat dulu. Bentar ya, sholat dulu Bu. Ya silakan. Habis sholat baru ngomong. Nah kalau saya dilihat sama dia sholat, nggak bakal dia nanya, udah sujud belum? Karena udah sujud. Kita lanjut lagi ya, cerita-ceritanya besok. Insya Allah, mudah-mudahan ini menemani perjalanan saudara selama di kampung halaman masing-masing. Saya Yusuf Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.